Encus Tuti Wong Deso, apa kabar? Naira mau datang, Cus. Encus Tuti Wong Deso itu suster aku 20 tahun lalu ngurusin Naira tuh masih ada tuh Instagramnya. Anak kamu berapa, Cus, sekarang, Cus? Rambut makin tipis aja. Nggak tahu, ada yang bilang rambut aku tebel, ada yang bilang tipis. Ini karena aku bukan bangun tidur sih. Aku seharian tuh rebah-rebahan, nggak ngeblow rambut. Jadi aku hari ini tuh apa ya, relax gitu di rumah. Sidoarjo, 2 ibu perempuan dan laki. Ibu umur berapa, Cus? Yang paling besar umur berapa? Anak kamu udah besar ya? Waalaikumsalam, Malaysia, halo. Si Jojo tuh kerjanya gitu, bercanda sama kamu. Kamu jangan iseng dong. Mbak lagi cuci tuh. Kulitnya sehat banget, iya alhamdulillah. Tasikmalaya, Maluku. Kelar kalau NM bebas. Emang mau ngapain kalau dia bebas? Emang gue yang bisa diapain aja. Aneh ini pendukungnya NM ya, kalau mau bebas aja. Aku aja yang udah nggak punya rasa dendam, rasa amarah dan rasa apapun, kompor lu. Dia mau bebas besok juga nggak peduli, say. Tapi aku tuh enak banget kalau ngomong kelar. Kalau emang dia siapa? Udah lah, jangan begitu-begitu sama aku. Jangan kalian juga jadi kompor. Naira dia terbang tanggal 29, berarti dia sampai tanggal 1 subuh. Kanza, iya kemana ya Kanza ya? Coba cariin Kanza dong. Jangan marah-marah Bu ya, kadang-kadang kalau ngebaca komen yang enak gitu kan harus aku gas gitu. Kurusan aku turun hari ini, aku nimbang badan, aku Dokter Andreas WA. Aku nimbang badan turun 7 kilo. Aku udah bisa pakai lagi. Dokter Andreas Situngkir mengajak aku nonton sidangnya Richard Lee. Kalau misalnya aku memang lagi ada dan gak ada kegiatan yang penting, aku mungkin akan nonton sidangnya Richard Lee pada saat si Samira bersaksi. Boleh dong. Siapa itu kan itu sidang terbuka, boleh dong nonton. Ayolah Dokter Andreas, kita lihat. Prilap baju, aku nggak pernah dulu sih Prilap. Saya hai dulu tuh. Encus Tuti, ada encusnya kakak Naira di situ. Saya hai encus. Saya hai encus. Aku Jojo gitu. Udah bujang, iya. Jojo udah gede, dia udah jago surfing. Dia mau bertanding tanggal 6 di Batu Karas, ya kan? Iya. Yeah. Tapi kakak Naira itu kakak Naira waktu itu sebentar, dia kejauhan kalau ke Batu Karas. Ih, Naira tahu. Malah mau ke Bali. Kalau ke Bali kan terbang, nak. Nggak wasting time. Kalau ke Bali cuma 2 jam, ke Batu Karas itu 8 jam. Lagi kemarin pelapor gini ya netizen ya, aku tuh tidak membela kalau misalnya Dokter Richard Lee memang divonis salah, ya udah memang salah kan. Cuman aku tuh memperhatikan jalannya persidangan, begitu amit sidangnya, bukan begitu amit sidangnya. Orang itu kan kalau mau ngelaporin orang, berarti dia merasa dirinya itu merasa dirugikan. Satu, merasa memang Dokter Richard Lee itu memang orang yang
memang orang yang memang pelapor itu memperjuangkan keadilan gitu ya. Bukan masalah bukan masalah pelaporan, masalah skincare ini itu ini kucurut, bukan gitu. Aku memperhatikan jalannya persidangan. Kok begitu amat sih? Orang kan kalau ngelaporin orang itu udah ngelotok di dalam kepala dia itu ya. Udah ngelotok bahwa kesalahan si Richard Lee ini sampai dia ditahan gitu tuh udah tahu kalau mau dilaporin itu tuh apa. Cuma bisa ngelus dada gitu. Orang kok kebebasan orang dipermainkan ya. Nggak takut gitu loh. Nggak takut ditanya apapun, nggak tahu. Edan gitu namanya. Makanya aku penasaran juga pas si Samira ditanya jadi saksi, aku mau datang kayaknya sama dokter Andreas. Ini dokter Andreas sudah nonton aku kayaknya deh. Tadi ada dokter Andreas. Ayolah dok, kamu kapan ke Jakarta dok? Kita sebagai masyarakat juga kan boleh nonton dok. Dia pengen Renzo lagi main. Ya aku tuh kalau misalnya nanti pada akhirnya Dr. Richard divonis bersalah, ya udah kita serahkan aja ke penegak hukum. Yang aku heran itu kenapa orang yang ngelaporin dia itu ditanya apapun nggak tahu, lupa, nggak tahu. Kok bisa gitu loh? Nggak takut ya gitu. Itu masalahnya netizen. Datang kita ya Kak, pas Samirun jadi saksi, gas. Ayo kita datang. Kita datang pasti Samira jadi saksi. Semoga aku nggak ada agenda ya dok. Pas dia datang. Iya, kita tidak kita bukan mendukung ke apa ya? Kita bukan mendukung Richard Lee-nya nih. Kalau Richard Lee-nya memang salah ya silakan aja. Cuman kita ikutin jalan persidangannya. Aku tuh baru ngikutin kemarin kok ada orang begini ya, ngelaporin orang ditanya apapun nggak tahu. Otaknya tuh di mana gitu. Mau ngelaporin orang kan harusnya ngelotok ya kesalahan Richard Lee itu apa gitu. Apa gitu kesalahan orang itu apa gitu. Kok bisa orang jadi pelapor tuh ditanya apa-apa nggak tahu gitu. Apalagi pas ditanya JPU. JPU itu kan kepentingannya membela pelapor, ya nggak sih? JPU itu menurut aku tuh yang buta hukum ini membela kepentingannya pelapor. Ditanya yang ngebelain aja dia tahu. Lupa itu ada lagu lupa itu lagu itu tuh. Mami dukung Richard Lee. Bukan mendukung ininya ya. Ketemu di PN. Ayo netizen Indonesia 601 kita nonton sidang Richard Lee pada saat si Samira bersaksi ya. Ayo kita nonton. Kita juga mau lihat gitu. Kita bukan membela perkara skincare-nya ya. Kalau misalnya nanti di akhirnya memang Dr. Richard Lee divonis bersalah, ya kita mau apa? Ya kan ini udah menjadi wewenangnya penegak hukum. Tetapi kita ikuti jalannya persidangan. Karena kemarin waktu persidangan saksi pelapornya itu ditanya menjadi saksi, semua kagak tahu. Semua kagak tahu. Kok kayak kemerdekaan orang itu dipermainkan. Tadi lu bilang sibuk. Iya kalau gua nggak sibuk, kalau si Samira itu datang kan harusnya si Samira kemarin tuh bersaksi. Dianya nggak ada katanya. Nah kalau nanti dia ada, pas gua nggak ada kesibukan ya gua datang lah. Wah ribet amat lu. Kecuali kalau gua ada tanda tangan AJB jual beli rumah, nggak mungkin gua cuman korbanin buat nonton si Samira doang bersaksi ya. Pasti gua duluin AJB lah, gue dapet cuan jualan rumah. Tapi kalau misalnya nggak ada agenda yang penting ya gas nonton sama Andreas si Tungkir, si Bokir katanya. Nepos sama Bokir akan nonton ya. Kalau Nepos nggak ada agenda penting. Paham lu? Iya, kalau misalnya pas ada AJB ya aku nggak akan pergi. AJB nomor 1 lah. Samira mah ibaratnya bawang goreng ya, nggak boleh ada, boleh enggak, boleh datang, nggak penting gitu loh. Tapi kalau misalnya aku nggak ada kegiatan, ya aku akan datang. Tapi kalau dia ngaco-ngaco, aku kan punya sosmed juga untuk meng-up berita-berita tentang dia. Kalau misalnya dia ngaco, kayak pelapornya itu aku feed di IG aku. Aku bukan minum kopi, ini aku dibikinin teh jahe pakai susu. Mami jahe gak enak. Jahe nggak enak, it's nice sayang. Itu yang pas SMA sama Mia? Bukan, ini baru lagi. Oh. RG juga lupa terus. Lu mah ngadang-ngadang nyamain nggak selupa.
nggak selupa pelapornya Richard Lee itu lul. Nggak semua lupa, nggak semua lupa ya, satu dua mungkin iya, bukan lupa sih, lebih ke gugup gitu ya. Orang ditanya di depan majelis hakim banyak ditonton orang, apalagi lawannya NM kan mungkin gugup gitu. Tapi kamu lihat lah pelapornya si Richard Lee kemarin itu, semua nggak tahu. Padahal katanya lawyer. Ampun. Makan apa tetap langsing. Aku mau makan ini nih. Ini siapa sih yang tahu? Ini enak nggak? Kacang pukul. Apa tadi makan pukul? Dan aneh. Pinjam gunting dong sayang, tolong. Oh ini mah kayaknya ini ya, kacang tanah. Bukain dong ini. Aku tuh manggil stafku aja. Bukain dong sayang. Saksi di persidangan kayak main kaset. Iya betul, bikin geleng-geleng kepala. Masalahnya dia itu bukan rakyat biasa yang kayak kita. Dia itu lawyer katanya. Kalau lawyer kan harusnya kepintaran di dalam persidangan itu di atas rata-rata. Kita ya sebagai rakyat biasa yang ditanya ya. Lawyer itu harusnya lantam. Kapan saudara membuat laporan? Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian gitu di titik-titik gitu. Apakah saudara mengetahui si Samira ini membeli di online shop apa? Dia membeli di online shop. Aku aja ya yang nggak terlalu ngikutin, baru sekali kemarin aku taunya di Gerabah apa gitu. Dia tahu gitu, dia yang bikin laporan nggak tahu. Makasih. Sapu aja deh sayang. Ih kalau mau makan deh, banyak banget makanan di laci situ. Dimakan-makanin dong. Sayang kalau kebuang loh. Diliatin ya. Iya. Dimakan-makanin ya. Kalau nggak mau dikasihin ke security. Iya. Security pasti mau deh. Mereka kan begadang terus. Dikasih aja. Jangan numpukin makanan. Oh. Teng-teng ini tuh ya. Kacang pukul gitu teng-teng loh. Aku tuh nggak suka kalau makanan yang bikin berantakan. Tunggu tanggal mainnya NM bebas. Mau ngapain dia? Mau main karet, mau main gundu, apa mau main apa? Lu nggak nukin nongol lagi tak sen. Enak tuh. Walaupun berantakan. Potong rambut. Iya, aku mau potong rambut, belum ada waktu. Enak. Cuman makannya berantakan. My love. Boleh tolong mami ambilin tisu? Ada. Sorry. Ambilin tisu. Pokoknya NM bebas mau ketar-ketir. Emang mau ngapain dia? Mau ngapain? Tata Wirguna? Blok aja lah ini orang. Nyampah. Orang mau didoain ya. Kalau dia itu idola, harusnya dinasehatin. Nanti kalau keluar jangan bikin seonaran lagi. Kayak aku nasihati di Zazega. Anggap aja ini penggugur dosa mami. Walaupun kamu divonisnya dengan ancaman vonisnya itu pemerasan, kamu nggak melakukan, udah anggap aja ini penggugur dosa, ikhlas. Harusnya begitu. Bukan malah dikomporin. Nanti kalau bebas lu sikat ya semua ya. Ditanya kalian sama Isa Tega ya. Aku tuh setiap dia telepon aku tuh pasti aku selipin nasihat.
Udah ya, ntar kalau keluar jangan mau lagi disuruh-suruh. Ini itu yang benar, fokus aja nanti mau bisnis apa. Uban rambut banyak, ya udah banyak lah uban. Tahu nggak sekarang uban rambut itu jadi tren. Aku tuh lagi pikiran nggak mau lagi coloring rambut. Aku mau uban rambut aku kayak Nadia Hutagalung, kayak siapa tuh yang dibiarin. Kita kata ini kata si Bopeng, kalau kita tanya surat tanah kita bakalan diblok. Apa bener mah enggak? Kata siapa diblok? Kalau follower aku yang lama dulu waktu aku ribut sama si Yoka, aku jajarin kok surat rumah aku. Sampai surat warisan aku itu rumah atas nama Renzo Kurniawan. Aku udah hibahin ke anak aku, udah pada tahu kok. Si Bopeng kan anak baru. Udah banget aku genrein. Pada saat itu sih, waktu aku emosinya ya, difitnah sama si Yoka, ini itu. Tapi ngapain kalau si Bopeng mah aku approve ininya untuk coba follower aku yang lama pernah nggak melihat aku pernah melihatkan surat-surat rumah tanah aku ini, surat rumah ini sudah pernah aku story waktu dulu sampai aku liatin bahwa rumah aku ini udah aku atas namakan Renzo Kurniawan. Saya pernah, iya pernah tuh. Siapa yang lagi yang bilang pernah? Sudah pernah kan, udah pernah kan? Tak perlihatkan sertifikat tanah aku sampai aku hibahin ke Renzo. Siapa yang pernah lihat di sini? Ketik pernah. Tulul si Bopeng itu. Belum pernah. Ya tanya sama yang udah pernah. Iya pernah tuh. Banyakan yang pernah daripada. Nah, siapa yang pernah melihat aku memperlihatkan sertifikat rumah aku ini sampai dari tangan pertama. Orang tangan pertama itu beli tanah ini tuh tahun 1983. Sampai semua segini nih berkasnya nih rumah ini. Nah, yang sudah pernah ketik lemparin ke biji mata si Samira yang jarang itu. Terus lihat aslinya. Udah pernah diliatin aslinya tuh. Udah pernah diliatin dari tangan pertama, kedua, ketiga.